Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para alim, para ulama, dan yang saya hormati pula Bapak Kepala Sekolah SD IT Firdaus Al-Firdaus. Tak juga lupa kepada Bapak Ibu Guru SD IT Al-Firdaus serta Bapak Ibu Wali Murid SD Al-Firdaus serta siswa-siswi yang saya cintai karena Allah. Amin Allahumma amin. Sebelum saya mulai, saya ingin mengajak semua tamu, semua Bapak Ibu Guru serta para thalabul ilmi untuk membenarkan niat. Mari kita tata niat kita dengan niat yang baik. Karena dengan niat yang baik, semoga perkumpulan kita ini di dunia bisa menjadikan perkumpulan kita kelak bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Amin Allahumma. Terus yang kedua, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperingati beliau kita mendapatkan kecintaan beliau. Amin Allahumma. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma. Langsung saja kita bahas. Ada pesan dari guru saya, yaitu beliau berpesan kalau di acara maulid seperti ini itu temanya kalau bisa itu adibu auladakum ala salasi misoli. Didiklah putra-putra kalian, anak-anak kalian dengan tiga cara. Yang pertama itu hubbi nabiyikum. Ajarkan cinta kepada nabi kalian. Nabi kita itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, ajarkan apa? Ajarkan untuk, kan yang pertama tadi apa? Hobi nabiyikum. Yang kedua itu hobi ahli bait Nabi. Ajarkan untuk mencintai keluarga kanjeng Nabi, itu yang kedua. Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Yang ketiga itu untuk mengajarkan membaca qiraah Al-Quran. Kita bahas satu per satu. Yang pertama ya, hobi nabiyikum. Bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya pernah mendengar hadis itu kalau orang paling bakhil itu orang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diam, berarti orang yang paling bakhil. Jadi kalau ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, saudara Nabi Muhammad,
itu berarti orangnya tidak baik. Jadi kalau nama Nabi Muhammad SAW disebutkan Salam Nabi Muhammad. Kalau di pondok itu kompak. Kalau di pondok saya ini ketika disebutkan langsung kompak. Salam Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kompak. Tapi kalau di sini tadi kok diam-diam saja. Kok diam-diam saja. Nabi Muhammad itu Nabi yang paling bagus akhlaknya, paling mulia akhlaknya, paling bisa memberikan cinta kepada kita semua. Jadi Nabi Muhammad itu saking cintanya kepada umatnya, tiap hari itu beliau menangis. Beliau menangis. Kita menangis untuk beliau pernah tidak? Kapan? Belum pernah ya. Kita itu menangis untuk beliau kayaknya belum pernah ya. Nah, padahal beliau itu setiap saat, setiap waktu itu menangis buat umatnya. Pada suatu hari Nabi SAW itu menahan tangis, menahan tangis, dan tangisan tersebut didengar oleh istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Sayyidatina Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, "Matuki ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kamu menangis?" Terus jawabnya apa? Ummati. Dia itu menangis karena memikirkan umatnya. Saking cintanya Rasulullah, diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika ditinggal mati oleh pamannya, namanya siapa? Abu Thalib ya. Ketika ditinggal wafat oleh Abu Thalib dan istrinya yang bernama Sayyidatina Khadijah al-Kubra, beliau itu ketika di Mekah mendapatkan musuh yang sangat banyak, Akhirnya beliau itu memutuskan untuk pergi atau berdakwah ke Taif. Nah, ketika sampai di Taif, ternyata Rasulullah SAW tidak mendapatkan sambutan yang meriah, tetapi malah di apa ya bahasanya, sama anak kecil itu dibalang, dilempari sandal, sama orang yang lebih besar. Nabi Muhammad SAW itu dilempari batu. Bagi yang lebih dewasa lagi malah pengen menghancurkan Rasulullah, pengen membunuh Rasulullah. Setelah kaum Taif itu tidak menerima Rasulullah, akhirnya Rasulullah memberanikan izin untuk pergi meninggalkan Taif. Terus Rasulullah bertanya, wahai kaum Taif, saya itu ke sini mengajarkan hak agama yang lurus. Kalaupun saya tidak diterima agamanya di sini, saya mengizinkan untuk meninggalkan kampung Taif secara baik-baik. Tapi ternyata apa yang dijawab oleh kaum Taif? Rasulullah izin itu sampai dua kali. Tapi ternyata jawaban dari kaum Taif itu, dia menjawab, loh, siapa yang mengundang kamu? Kamu kesini tidak diundang, maka kamu akan saya hancurkan di sini sampai kamu meninggal. Nah, setelah mendengar itu, mau dihancurkan, mau dibunuh di daerah Taif itu, akhirnya Rasulullah SAW ternyata tidak dibunuh karena ada orang Taif yang sadar kalau sampai membunuh Rasulullah maka akan bermusuhan dengan sukunya Rasulullah, kaum Quraisy itu pada saat itu di kota Mekah itu kaum yang terbesar. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW mau dibunuh, akhirnya kaum Taif itu berembuk dengan
para pembesar kaumnya. Kalau kita bunuh Rasulullah, kita akan berurusan dengan kaum Quraisy, karena kaum Quraisy itu kaum terbesar. Dan setelah itu, akhirnya Rasulullah dibebaskan untuk bisa keluar dari kaum Taif tersebut. Tapi dengan syarat melalui jalan yang disediakan oleh pembesar Taif tersebut. Nah, setelah Rasulullah boleh keluar dari kaum Taif tersebut, itu melalui jalan yang jalan tersebut disediakan oleh kaum Taif dengan mempersiapkan pemuda-pemuda kekar untuk memukuli Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mau melangkah, dia itu meneteskan air mata, air mata rahmat, karena Rasulullah itu tidak bisa menangis karena saking cintanya kepada umatnya. Rasulullah itu sampai menetes ke mata karena takut Allah itu akan mengadab orang-orang yang sampai memukuli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimanapun Rasulullah tetap harus melangkah untuk keluar dari Taif tersebut. Akhirnya dengan terpaksa Rasulullah keluar karena ada kaum yang menunggu kedatangan Rasulullah di luar sana. Akhirnya Rasulullah itu berjalan keluar melalui jalan yang ditunjukkan sesuai dengan kesepakatan. Ternyata di situ ada gerombolan pemuda kanan kirinya yang mengepal tangannya siap memukul Rasulullah. Setelah melalui jalan itu Rasulullah dipukul dari sebelah kanan, akhirnya ke kiri, dari kiri dipukul, akhirnya ke kanan, dari belakang didorong ke depan, akhirnya jatuh. Setelah itu dibangunkan lagi sampai Rasulullah itu sakit semua. Setelah bebas dari gerombolan tersebut, Rasulullah itu pengen cepat-cepat lari, tapi Rasulullah itu sakit semua badannya, akhirnya tidak bisa melarikan diri. Yaitu Rasulullah beliau berjalan pelan-pelan. Setelah jauh dari perkampungan Taif, Rasulullah menoleh ke belakang dan melihat ke atas. Rasulullah menoleh ke belakang itu dan melihat ke atas dengan tujuan apa? Karena Rasulullah takut kalau kampung Taif itu kena azab karena telah memukuli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara Nabi Muhammad, harusnya kompak ini. Setelah Rasulullah menengok ke atas, itu ternyata malaikat Jibril datang. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah malaikat penjaga gunung itu diizinkan untuk menghancurkan kaum Taif? Setelah itu Rasulullah yang lagi lemah itu langsung bangun semangat gara-gara beliau mendengar bahwa malaikat penjaga gunung itu siap menghancurkan kaum Taif. Terus Rasulullah menjawab, jangan ya malaikat Jibril, jangan ya malaikat Jibril. Setelah itu Rasulullah mengangkat kedua tangannya, meminta kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada kaum tersebut. Fa'innahu la ya'lamun, karena kaum tersebut itu tidak mengetahui. Dan Rasulullah SAW berharap bahwasanya semoga anak keturunan dari kaum Taif ini bisa beriman kepada Rasulullah SAW dan bersyahadat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini cerita yang pertama. Dari kisah ini dapat disimpulkan bahwasanya cintanya Nabi kepada umatnya itu melebihi cintanya kita kepada diri kita. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham atau belum? Paham ya? Nah, terus cara kita mencintai Rasulullah itu bagaimana caranya? Itu yang jadi pertanyaan ya. Contoh. Bersahabat. Ada lagi. Meneladani. Ada lagi.
Kan sudah. Ada lagi tidak? Nah, ini ada rumus. Pengen dicintai Rasulullah. Pengen. Pertama ya, caranya agar kita bisa mencintai Rasulullah itu berdoa. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau cinta kepada cewek misalkan, itu berdoa enggak? Ya Allah, saya cinta kepada si Fulan. Kira-kira berdoa enggak? Bapak ini terutama ini. Iya, itu namanya cinta. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, pernah nggak kita berdoa, ya Allah, berikanlah saya kecintaan kepada Rasulullah? Pernah belum? Pernah. Ada apa belum? Ini karena yang memberikan cinta itu siapa? Allah. Jadi kita harus minta kepada Allah. Ya. Kalau kita belum pernah berdoa minta kecintaan untuk dicintai Rasulullah, mulai nanti malam setelah tahajud minta, ya Allah, saya ingin diberikan kecintaan dan dicintai Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pengen mencintai Rasulullah, kita harus sering membaca sirah, sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di pondok itu biasanya yang dibaca itu kitab Khulasoh Nurul Yakin atau Syama'il Muhammad juga ada. Ini referensi bagi yang ingin membaca tentang sejarahnya Nabi, itu bisa Khulasoh Nurul Yakin, terus Syama'il Muhammad, biar kita mengetahui ciri-cirinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencintai seseorang pastinya sering ingat ya, sering ingat ya. Terus apa lagi? Yang ketiga, pertama alhamdulillah berdoa, yang kedua membaca sirahnya Nabi Muhammad, yang ketiga kita sering membaca sholawat. Coba sama-sama yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini yang ketiga ya, sering membaca sholawat. Ini sholawat macam-macam. Saya itu pas di pondok diijazahi sama guru saya membaca sholawat saja menunggu, itu dibaca setelah ba'da isya 400 kali. Saya diijazahi dari guru saya, dari gurunya terus. Nah, itu dibaca 400 kali. Karena kalau orang sering membaca sholawat, 30% hajatnya di dunia diberikan, yang 70% dikasih di akhirat. Pengen nggak kumpul bersama Nabi? Saya tanya dulu ini, bapak, ibu-ibu, adik-adik juga. Kira-kira adik-adik, terus mas-masnya, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak, sholatnya sudah bagus? Khusyuk. Insya Allah itu bukan jawabannya. Insya Allah mendekati. Nah, terus zakatnya sudah bagus. Adik-adik sudah bagus zakatnya, bagus. Sedekahnya sudah bagus. Alhamdulillah. Rutin. Kira-kira dengan amal ibadah kita nanti bisa nggak surga tingkatannya dengan Rasulullah? Bisa nggak? Bisa nggak? Amin. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, nanti ada di sana. Ini waktunya dibatasi tidak ini? Tadi sudah molor loh. Jam 10 kurang lagi loh. Sampai jam berapa ini? 10 menit lagi. Oh, berarti tidak jadi di sana nanti. Soalnya waktunya dibatasi. Soalnya kisahnya banyak sekali. Kalau kita baca sirahnya Nabi itu bisa nyampe berbulan-bulan. Ini sebagian kecil sirah yang dapat saya bacakan. Terus yang keempat,
Kalau kita sudah memohon kepada Allah untuk mencintai Nabi dan dicintai Nabi, terus kita sudah membaca sirahnya, terus kita sudah membaca sholawat. Yang keempat, kita harus mengamalkan, karena Nabi pernah dawuh ini, man ahya sunati, barang siapa menghidupkan sunah-sunahku, fakat ahabani, maka benar-benar orang tersebut mencintaiku. Pengen gak dicintai Nabi? Pengen. Kalau melakukan sunah-sunahnya Nabi, harus disertakan rohnya. Rohnya itu menghadirkan Nabi. Kalau kita siwakan, kita harus ingat Nabi. Oh, Nabi cara siwakannya seperti ini. Kalau kita makan, Nabi itu makannya pakai tangan kanan. Berarti jangan pakai tangan kiri. Ada yang pakai tangan kiri? Ada ya? Oh iya, nah, seperti itu. Terus kalau Nabi masuk kamar mandi pakai kanan, pakai kaki kiri. Kalau keluar pakai kaki, nah itu harus kita hadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang keempat ya. Nah, jadi ada 4 cara tadi: doa, baca sirah, baca sholawat, terus mengamalkan. Terus yang kedua, tadi kan baru satu, mengajari anak-anak dengan 3 cara. Pertama, ajarkan cinta kepada Nabi kalian, Rasulullah maksudnya. Yang kedua, ajarkan cinta kepada ahli bait Nabi. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Ini baru tak terangkan satu, sudah waktunya habis. Bisa tinggal lagi. Ya tak tambah sedikit aja. Yang kedua ini penting banget. Di akhir zaman ini kecintaan kita itu kepada sahabat, kepada keluarga Nabi itu berkurang. Banyak di sana habaib itu dicela. Habaib keluarganya Nabi itu direndahkan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kita. Ada sebuah kisah ini. Nabi ketika sholat jamaah itu sujudnya lama banget. Nah, sampai-sampai orang yang berada di belakang, makmumnya berarti ya, makmumnya itu merasa heran. Kenapa Nabi kok sujudnya lama sekali? Setelah salam, sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, kenapa tadi sholatnya kok sujudnya lama banget? Ada apa Rasulullah? Apakah jenengan itu lagi gak enak badan? Jawab Rasulullah apa? Tidak. Terus bertanya lagi, apakah tadi ketika sujud Rasulullah kedatangan wahyu? Jawabnya Rasulullah apa? Tidak. Terus Rasulullah menjawab, pada saat saya sujud lama sekali itu karena Sayyidina Hasan Husain lagi duduk di sini punggungnya, di punggung lama. Jadi Rasulullah mau bangun dari sujud itu nggak enak sama cucunya, saking cintanya Rasulullah terhadap Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jadi saking cintanya, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, kira-kira kita harus cinta nggak sama keluarga Nabi? Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, kok tidak cinta kepada anak keturunannya kanjeng Nabi, berarti itu cinta palsu. Contoh gini, kemarin Habib Ahmad itu pernah cerita, saya itu cinta Hasan ya Rasulullah, tapi saya membenci Sayyidina Husain. Kira-kira Rasulullah bangga enggak? Bangga enggak? Saya itu cinta kepada Habib ini, kepada Syekh ini, tapi saya benci kepada Habib ini. Kira-kira bangga enggak? Enggak bakal ya. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kita bersolawat, yaitu solawat yang ada di sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita membaca sholawat untuk Nabi Muhammad dan untuk keluarganya tidak kita baca, ketika baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah semoga Engkau limpahkan tambahkan rahmat kepada Nabi Muhammad, dan jangan usah ya Allah, jangan usah untuk keluarganya. Kira-kira diterima tidak sholawatnya? Terima tidak? Bersolawat kepada Nabi tapi tidak mau bersolawat kepada
keluarga Nabi. Nah, ini ada sebuah kisah, kisahnya seperti ini. Jadi ada sebuah kisah kalau di sini Abdullah bin Abbas, kenal ya? Kenal ya? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sahabatnya Rasulullah yang pernah didoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di hadis Bukhari itu Allahumma alimhul kita, kalau di Bukhari, tapi di riwayat lain Allahumma alimhul fiddin wa alimhul ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepahaman di dalam agama dan kepahaman takwil. Itu sahabat yang pernah didoakan Rasulullah. Pada saat itu, sahabat Abdullah bin Abbas ini berziarah ke ibunya sahabat yang meninggal, yang meninggal. Setelah selesai mensolati jenazah, ada sahabat yang lebih senior, sahabat yang lebih pengalaman, yang lebih tua, senior, itu mengetahui bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas itu datang ke tempat sahabatnya yang meninggal, ke tempat ibunya sahabat yang meninggal. Setelah beliau mau pulang, ada sahabat senior itu mengambilkan kudanya, mengambilkan untanya untuk mengasihkan ke Abdullah bin Abbas. Padahal pada saat itu Abdullah bin Abbas itu baru berusia 15 tahun, tapi dia itu sepupunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah mengambilkan untanya, mengambilkan kudanya, lalu sahabat tersebut mencium tangan Abdullah bin Abbas, mencium tangannya, tapi dia tidak mau tetap dicium tangannya. Setelah itu gantian Abdullah bin Abbas mencium sahabat yang mengambilkan untanya. Terus ditanya, kenapa engkau mencium tangan saya? Terus sahabat menjawab, begini Rasulullah mengajarkan kami untuk mencintai keluarga Nabi. Terus Abdullah bin Abbas juga bilang, begini Nabi Muhammad SAW untuk menghargai ulama kami. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Jadi kita itu diajarkan Rasulullah untuk mencintai Nabi, untuk mencintai keluarga Nabi, untuk mencintai sahabat. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Nabi, pasti kita mencintai sahabat, pasti mencintai keluarga Nabi, pasti mencintai orang. Pasti mencintai orang tua kita ya. Jadi diusahakan dengan untuk teratur Quran tidak saya jelaskan karena waktunya sudah mepet. Mungkin kawan-kawan kita bahas saja gampang. Jadi intinya dari tiga hal tersebut kita diajarkan oleh Nabi untuk mencintai Nabi, untuk mencintai keluarga Nabi, dan untuk mencintai membaca Al-Quran. Untuk yang sedikit ini mudah-mudahan bisa memberikan kita kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, mudah-mudahan perkumpulan kita ini memberikan manfaat bagi warga sekitar, memberikan manfaat kepada semua umat, dan orang-orang berkat majelis ini kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang lagi sakit diberikan kesembuhan, yang lagi butuh rezeki dilancarkan rezekinya, yang lagi belum menikah segera dinikahkan nama Allah. Semoga saja, amin Allahumma amin. Ini lanjut doa ini pakai bahasa Arab saja ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا بموجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا بك ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم ربنا إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجه الكريم. اللهم ربنا إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك